Nusantara, ibu kota baru Indonesia, bukan lagi cuma mimpi, tapi udah mulai kelihatan bentuknya di pesisir timur Kalimantan. Di tengah hamparan hutan dan garis pantai yang luas, sekarang berdiri fondasi masa depan bangsa. Proyek ini jadi bukti nyata kalau Indonesia berani melangkah keluar dari zona nyaman, membangun sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Setiap hari, ribuan pekerja, insinyur, dan ahli dari berbagai daerah datang ke sini, membawa harapan dan semangat untuk membangun kota yang akan jadi simbol kemajuan Indonesia. Proyek ini bukan cuma soal pindahin kantor-kantor pemerintahan aja loh. Ini langkah berani buat nyimbangin pembangunan, dorong pertumbuhan, sama bikin kota pintar yang ramah lingkungan. Nusantara dirancang dengan teknologi canggih, sistem transportasi hijau, dan tata kota yang mengutamakan keberlanjutan. Di sini, konsep Smart City diwujudkan lewat penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air yang efisien, dan ruang terbuka hijau yang luas. Semua ini dilakukan supaya Nusantara bisa jadi contoh kota masa depan yang harmonis antara manusia dan alam. Masalah-masalah di Jakarta, kayak penuh sesak, macet parah, sama tanah yang makin turun, butuh cara baru buat ngatasinya, dan Nusantara ini jawabannya. Jakarta udah lama jadi pusat segalanya, tapi beban yang ditanggung kota itu udah terlalu berat. Dengan pindahnya ibu kota, diharapkan tekanan di Jakarta bisa berkurang, dan kualitas hidup masyarakat di dua kota ini bisa meningkat. Nusantara hadir sebagai solusi jangka panjang, bukan cuma tambal sulam. Dunia lagi ngeliatin nih gimana Indonesia ngebangun pusat kekuatan baru dari nol. Banyak negara penasaran, bahkan kagum, sama keberanian Indonesia memulai babak baru ini. Nusantara jadi sorotan internasional, dan banyak pihak luar yang tertarik buat ikut berkontribusi, baik lewat investasi, teknologi, maupun kolaborasi. Ini kesempatan emas buat Indonesia menunjukkan kapasitas dan potensi besarnya di mata dunia. IKN ini bakal ngubah banget Indonesia bagian timur, ngebuka potensi ekonomi, sama ngurangin kesenjangan yang selama ini fokusnya di Jawa terus. Dengan adanya pembangunan besar-besaran di Kalimantan, peluang kerja baru bermunculan, ekonomi lokal tumbuh, dan infrastruktur modern mulai merata. Masyarakat setempat pun ikut merasakan manfaatnya, dari akses pendidikan, kesehatan, sampai peluang usaha yang makin terbuka lebar. Kemajuan kotanya udah kelihatan jelas. Yang dulunya hutan, sekarang jadi rame banget sama pembangunan, semua karena komitmen kuat dan jadwal yang pasti. Tapi, pembangunan ini juga tetap memperhatikan lingkungan. Ada upaya besar buat menjaga keseimbangan alam, seperti reforestasi dan pembangunan koridor hijau supaya ekosistem tetap terjaga. Nusantara ingin membuktikan kalau kemajuan dan pelestarian alam bisa berjalan beriringan. Ini bukan cuma soal bangunan-bangunan aja, tapi juga soal kebanggaan bangsa, inovasi, dan dorongan kita semua buat masa depan yang lebih adil. Proyek ini melibatkan banyak pihak, dari pemerintah, swasta, sampai masyarakat lokal. Semua bersatu demi satu tujuan, membangun ibu kota yang jadi kebanggaan bersama, tempat di mana generasi muda bisa bermimpi dan berkembang. Setiap jalan dan gedung baru yang dibangun, bikin Indonesia makin dekat sama ibu kota, yang bakal nentuin nasib bangsa buat generasi-generasi mendatang. Nusantara adalah simbol harapan, kerja keras, dan tekad bangsa untuk terus maju. Dengan semangat gotong royong, Indonesia siap menulis sejarah baru, mewujudkan mimpi besar yang kini mulai jadi kenyataan. Rumah buat PNS sama aparat pertahanan udah hampir jadi nih. 47 tower, tempat tinggal, udah 97% selesai. Ini bukan cuma gedung biasa, tapi kawasan tempat tinggal yang ramah lingkungan, saling nyambung, dan dirancang buat hidup yang berkualitas. Pembangunannya yang cepat ini mastiin ribuan orang yang pindah ke IKN bisa pindah dengan lancar. Ini bukti pemerintah peduli sama kesejahteraan mereka. Hai, Nohan. Sebentar lagi, rumah-rumah ini bakal ditempatin sama penghuni pertamanya. Ini langkah penting banget buat bikin Nusantara mulai berfungsi. Pencapaian ini lebih dari sekadar angka. Ini tanda kalau ibu kota baru kita udah siap buka pintunya. Jantungnya Nusantara itu ya, kantor-kantor pemerintahannya, dan kompleks kementerian koordinator yang penting-penting udah hampir kelar. Kemenko 1 dan 3 udah jadi semua. Sementara Kemenko 2 dan 4 lagi tahap akhir penyelesaian. Pusat-pusat modern ini bakal segera jadi tempat ngatur kebijakan nasional langsung dari ibu kota baru.
Karena udah mau selesai, ini nandain Nusantara berubah dari tempat proyek jadi pusat pemerintahan yang berfungsi. Dasarnya udah siap nih buat era pemerintahan yang gercep dan tanggap. Koneksi itu penting banget, dan Bandara VVIP Nusantara udah hampir siap buat terbang landas. Gedung terminal sama jalan aksesnya udah beres, landasan pacunya juga udah 98% selesai. Bandara ini bakal ngelayanin para pemimpin dan pejabat penting, jadi simbol modernnya IKN dan ambisi globalnya. Selesainya bandara ini tepat waktu penting banget buat acara-acara nasional ke depan dan perpindahan para pejabat. Bandara ini jadi kayak gerbang masuk ke era baru pemerintahan Indonesia. Infrastruktur dasarnya udah siap, pasokan air, pengelolaan sampah, sama rumah-rumah dinas penting pemerintah semuanya udah jadi. Bendungan Sepaku Semoy sama tempat pengolahan sampah terpadu ngejamin semuanya ramah lingkungan dari hari pertama. Istana Negara, lapangan upacara, sama rumah-rumah menteri udah siap. Ini jadi ciri khas kotanya. Kantor presiden juga udah bisa dipakai, jadi perpindahan tugas-tugas penting kepresidenan bisa lancar. Cara Nusantara yang mikirin semuanya ini nunjukin kalau dia udah siap jadi ibu kota baru Indonesia. Investasi dari swasta terus masuk nih. Udah lebih dari 86% target tercapai. Ini nunjukin kepercayaan yang kuat sama masa depan IKN. Dana ini bakal dipakai buat bangun tempat usaha, perumahan, sama hiburan. Bikin Nusantara jadi kota yang hidup dan seru. Otorita IKN juga lagi buka tender-tender proyek infrastruktur baru. Biar semangat pembangunannya tetap kenceng. Strategi yang seimbang ini. Dana pemerintah buat yang penting-penting. Dana swasta buat kehidupan kota, ngejamin pertumbuhannya berkelanjutan. Kekuatan uang ini yang jadi bensin buat Nusantara berubah jadi mesin ekonomi baru Indonesia. Keamanan itu nomor 1, rumah susun buat TNI lagi dibangun, dan kemajuannya stabil. Walaupun rumah TNI baru 27%, infrastruktur inti tahap pertama udah hampir selesai, dan tahap-tahap berikutnya juga jalan terus. Cara bertahap kayak gini bikin pengelolaan sumber daya jadi efisien dan pembangunan bisa jalan terus tanpa henti. Setiap tahap yang selesai bikin kapasitas dan kesiapan kotanya makin besar. Pemandangan pembangunan yang terus berubah ini nunjukin pertumbuhan Nusantara yang dinamis banget. Nusantara itu lebih dari sekadar kantor dan rumah. Ini adalah proyek besar yang mengubah wajah Indonesia. Kota ini dirancang untuk jadi pusat kehidupan baru, bukan cuma tempat kerja para pejabat, tapi juga rumah bagi ribuan keluarga dari berbagai latar belakang. Di sini, kita lagi ngebangun ekosistem yang lengkap, mulai dari infrastruktur dasar sampai fasilitas publik yang modern. Setiap sudut kota dipikirin supaya nyaman dan terintegrasi, dari jalan raya, jembatan, sampai sistem transportasi umum yang ramah lingkungan. Tempat ibadah juga jadi prioritas, kayak Basilika Nusantara sama Masjid Raya yang megah, lagi dibangun berdampingan. Ini nunjukin keberagaman dan toleransi yang jadi ciri khas Indonesia, di mana semua agama bisa hidup berdampingan dengan damai. Kesehatan masyarakat juga makin maju, dengan rumah sakit besar yang hampir selesai dibangun. Fasilitas kesehatan ini nantinya bakal dilengkapi teknologi terbaru, supaya warga Nusantara bisa dapat layanan medis terbaik tanpa harus ke kota lain. Di bidang pendidikan, Nusantara siap jadi pusat ilmu pengetahuan baru. Universitas Gunadarma bakal mulai kuliah perdana di kampus modern, membuka peluang besar buat generasi muda menimba ilmu di ibu kota baru. Rencananya, sensus penduduk yang lengkap juga bakal digelar. Data ini penting banget buat jadi panduan pertumbuhan kota, perencanaan layanan publik, dan memastikan semua kebutuhan warga terpenuhi di masa depan. Minat masyarakat buat Nusantara tinggi banget. Udah lebih dari 64.000 orang datang langsung buat ngeliat perkembangan ibu kota baru ini. Banyak yang penasaran sama inovasi kayak jembatan buat satwa liar, jalan tol bawah laut, dan fasilitas canggih lainnya. Kebutuhan listrik yang terus meningkat juga, jadi bukti pesatnya pembangunan. Pemasangan gardu listrik dan jaringan baru terus dikebut, supaya semua aktivitas di kota ini bisa berjalan lancar dan efisien. Nusantara lagi berkembang, jadi lingkungan yang nyambung, ramah lingkungan, dan menarik. Kota ini bukan cuma simbol kemajuan,
tapi juga harapan baru buat masa depan Indonesia yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Kemajuan di Nusantara ini benar-benar bikin kita optimis sama masa depan Indonesia. Setiap hari, kita bisa lihat perubahan nyata yang terjadi di sini. Dari tanah kosong jadi pusat aktivitas baru, dari mimpi jadi kenyataan. Proyek IKN ini bukan cuma soal membangun gedung-gedung tinggi, tapi juga tentang membangun harapan dan semangat baru buat seluruh rakyat Indonesia. IKN ini diharapkan bisa ngurangin beban Jakarta dan dorong pertumbuhan di Indonesia Timur, jadi kesenjangan antar daerah berkurang. Dengan adanya pusat pemerintahan baru, distribusi pembangunan jadi lebih merata, dan peluang kerja pun makin terbuka di berbagai wilayah. Ini langkah besar buat memastikan semua daerah punya kesempatan yang sama untuk maju. Visinya, kota yang pintar, ramah lingkungan, dan buat semua kalangan, yang jadi standar baru buat pembangunan kota. Nusantara dirancang supaya teknologi dan alam bisa berjalan beriringan, menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk generasi sekarang dan masa depan. Semua orang, dari anak-anak sampai orang tua, bisa menikmati fasilitas modern tanpa harus mengorbankan keindahan alam. Tantangan pasti masih ada, ngatur sumber daya, jaga keanekaragaman hayati, sama mastiin semua warga bisa hidup rukun, itu butuh usaha terus-menerus. Pemerintah dan masyarakat harus kerjasama supaya pembangunan tetap berkelanjutan dan gak merusak lingkungan sekitar. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, supaya Nusantara bisa jadi contoh kota masa depan yang harmonis. Mindahin ribuan orang dan bangun komunitas baru itu emang rumit, tapi perencanaan yang matang udah disiapin dari sekarang. Setiap keluarga yang pindah ke sini diharapkan bisa langsung merasa nyaman dan diterima, karena fasilitas umum, sekolah, dan layanan kesehatan sudah dipersiapkan dengan baik. Proses adaptasi memang gak mudah, tapi semangat gotong royong jadi kunci utama. Nusantara itu lebih dari sekadar bangunan, tapi simbol persatuan dan cita-cita besar Indonesia. Di sini, orang dari berbagai latar belakang bisa bersatu, saling menghargai, dan membangun masa depan bersama. Kota ini jadi lambang harapan baru, tempat di mana mimpi-mimpi besar bisa diwujudkan lewat kerja keras dan kolaborasi. Pas kotanya mulai hidup, Nusantara jadi bukti kalau sebuah bangsa punya mimpi besar dan kerja bareng. Hai, semua pasti bisa kejadian. Setiap sudut kota ini menyimpan cerita perjuangan dan harapan, membuktikan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Dan bersama, kita bisa mewujudkannya.